Orang-orang seperti Joey lahir dengan sendok perak di dalam mulutnya. Keluarga Joey adalah keluarga yang sangat kaya. Dan karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia selalu dapat apa yang diinginkannya. Tapi belakangan ini sikapnya agak keterlaluan. Dalam satu hari, dia menghabiskan uang yang kuhasilkan dalam setahun. Dia pun menjadi topik pembicaraan di kota dan juga di berita lokal. Joey benar-benar memalukan bagi keluarganya. Dia sangat tidak menghargai nilai uang, tapi dia akan segera memahaminya. Nenek Joey sangat tidak suka dengan tingkah laku Joey. Jadi, Nenek Joey ingin berbicara serius dengan Joey. Joey hanya mengunjungi mansion neneknya untuk meminta uang. Tapi kali ini dia ada di sini tanpa bisa memilih. Nenek memanggilnya untuk memberitahu kalau namanya akan dihapus dari surat wasiat. Jika ingin mewarisi semua uangmu, kau harus melakukan sesuatu dulu. Jika kau tidak melakukannya, kau akan kehilangan segalanya. Dan Charles si kucing yang akan mendapatkan uangnya. Tugasnya adalah mendapatkan $1.000 dari usahanya sendiri. Dengan modal awal sebesar $100. Ini pasti sangat berat. Mau tahu bagaimana aku mengetahui ini? Sekolahku sama dengannya dan para calon influencer ini. Mereka Jules dan Violet. Mereka baru merekam video baru. Sebenarnya mereka selebriti internet, tidak di kehidupan nyata. Masalahnya adalah Jules dan Violet adalah gadis termalu yang kukenal. Sepertinya hanya aku yang menonton video mereka. Dan kadang aku melihat tanda yang sangat aneh. Jika kalian juga bisa melihatnya, beri suka dan berlangganan. Ayo lihat ada berapa banyak yang melihat tanda ini. Joey menonton video mereka, tapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia baru menghabiskan $100 terakhirnya untuk membeli tiram mahal. Bukan hanya itu saja, dia tidak menyangka akan kehabisan uang. Dan dia sudah memesan tugas sains dari Nick. Sekarang dia harus membayarnya. Nick tidak mau menerima tiram dan itu tidak cukup untuk membayar kerja kerasnya. Joey tidak menyelesaikan tugas sainsnya dan dia mendapatkan nilai F untuk pertama kalinya. Ini sangat menyedihkan. Jika seperti ini terus, Joey bukan hanya bokeh, tapi juga menjadi tunawisma. Dia akan jadi orang bokeh pertama di keluarganya. Tapi hidup selalu menemukan jalannya. Jika Joey ingin dapatkan uang, dia harus bekerja. Bekerja menjadi petugas pengantaran memang bukanlah pekerjaan impian Joey. Dia sebenarnya tidak mau bekerja sama sekali. Tapi dia lapar dan ingin punya uang, jadi dia tidak punya pilihan. Dia kelaparan. Untungnya dia tidak habiskan pizzanya. Dia hanya memakan pinggirannya. Jules dan Violet mengira itu niat baik dari restoran. Jadi Joey tidak ketahuan. Saat ini keadaannya cukup gawat. Joey rasanya ingin menyerah dan menerima takdirnya. Tapi semesta terus mengirimkan tanda. Jangan menyerah. Pekerjaan kedua Joey adalah membagikan pamflet. Joey selalu beranggapan kalau pekerjaan ini memalukan. Jika orang yang dikenalnya tidak melihatnya, mungkin tidak masalah. Please. Thank you. Tapi Joey malah masuk dalam jebakannya sendiri. Joey sudah bekerja selama akhir pekan dan hanya dapat $100. Butuh waktu seumur hidup untuk mengumpulkan $1.000. Joey membutuhkan ide lebih baik. Tidak boleh curang, harus bisa jujur. Dia punya ide. Ini idenya. Dia membeli tugas Nick dan menjualnya lebih mahal. Itu akan membuatnya sangat kaya. Dia hanya perlu membeli dari Nick, lalu menjual pada murid-murid lain dengan harga lebih mahal.
Hari Yeah. berikutnya, Joey menyadari kalau bakatnya adalah menghasilkan uang tanpa bekerja terlalu keras. Dia hanya perlu menjual kembali tugas sains dan PR. Dia sudah menguasai pasar gelap di sekolah. Joey bahkan bisa membatalkan ujian dengan biaya yang murah. Ew. Hey. Dia seperti bos mafia di sekolah ini. Bagaimana dia bisa membuat Bu Ruby membatalkan ujian? Dia berhasil mendapatkan tiket pertunjukan band kesukaan Bu Ruby. Wow. Bahkan mendapatkan uang dari tiket itu. Okay. Joey memang penipu legendaris. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Joey bisa mendapatkan segalanya. Saat dia masih kaya, dia punya banyak nomor telepon. Dan sekarang mendapatkan sepatu edisi terbatas untuk Caroline adalah hal yang mudah. Thanks. Bye. Hanya dengan menelpon dan 1 jam kemudian, Caroline mendapatkan sepatunya. Joey mendapatkan uang tapi mau lebih banyak lagi. Sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Agar dia bisa berikan lebih dari $1.000 untuk neneknya. Joey ingin adakan pesta yang sangat meriah dan mendapatkan uang dari penjualan tiket. Tapi dia tidak punya tempat. Dia sudah mengatur makanan, minuman, dan musik. Oh, ini dia tempatnya. Tempat itu yang menemukan Joey. Jules dan Violet tinggal di rumah yang sangat besar dan itu sangat cocok untuk pesta legendaris Joey. Mereka berdua terpancing, tapi mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Joey tahu kelemahan mereka dan Joey memberikan tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Hey. Permohonan terbesar mereka adalah menjadi populer dan mempunyai pacar yang keren. Joey berjanji mengabulkan yang mereka mau. Mereka akan populer dan Jackson akan berkencan dengan mereka. What? Sebenarnya Jackson sama sekali tidak tahu. Dan Joey hanya membuat janji palsu. Tapi Jules dan Violet menyetujuinya dan mereka percaya pada Joey. Yeah. Rumah Jules memang sangat besar, tapi itu kurang bagus untuk pesta tahunan. Joey harus mengatur banyak hal. Dia harus memindahkan barang dan membersihkan tempat untuk lantai dansa. Jules dan Violet berusaha menjelaskan kalau dia tidak boleh memindahkan apapun, tapi tidak ada yang bisa menghentikan Joey. Jika mereka ingin populer, mereka harus bekerja sama dan membantu Joey. Okay. Mereka juga harus membantu Nick untuk mengerjakan PR. Karena pesta ini memakan banyak biaya dan menjual PR akan menutup biayanya. Hanya perlu memaksimalkan lini produksi. Oh. Seminggu kemudian, ini rencana Joey berikutnya, menjual tiket pesta. Dan aku harus bilang, penjualannya laris manis. Ada banyak orang yang ingin datang ke pesta dan dalam 1 hari, Joey mendapatkan keuntungan sekitar $1.000. Semua orang harus datang ke pesta ini. Semua orang. Itulah yang diinginkan Joey. Tapi tidak semua berjalan lancar seperti yang diinginkan Joey. Apakah orang-orang mengira ini penipuan? Jules dan Violet semakin gelisah. Okay. Mereka bekerja keras mempersiapkan ini. Mereka sudah menunggu, tapi tidak ada juga yang datang.
Atau hampir tidak ada yang datang. Hi. Nick datang ke sini karena Joey sudah menjanjikan tiram gratis untuknya. Makanan kesukaannya. Selain itu, Nick menemukan toples kosong yang harusnya dipakai Joey menaruh uang. Oh, ini sangat gawat. Bagaimana dengan Joey? Dia dalam perjalanan ke rumah neneknya. Dan dia membawa uang yang didapatkannya. Dia berhasil mengerjakan tugasnya dan menjadi orang kaya lagi. Dia memang berhasil, tapi uangnya akan didapat jika surat wasiat sudah berlaku. Sampai saat itu, dia harus dapat uang dengan usaha sendiri. Penipu itu sudah tertipu. Pestanya berlangsung tanpa dirinya. Dan pestanya benar-benar meriah. Pesta ini pantas dapat suka dari kalian. Mau melihat cerita selanjutnya bagaimana Joey menepati janjinya ke Jules dan Violet? Tonton episode berikutnya. Kalian suka cerita kami? Kalian suka bagian mana? Beritahu di komentar. Jangan lupa menyukai video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.